Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Pujian yang bertanda bahwa kita bersyukur terhadap kehadiran Allah yang tanpa kita hadirkan, sebab Allah hadir tidak memerlukan penghadiran manusia. Subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah, di pagi hari ini adalah pagi yang indah. Sungguh indah di pagi ini dikarenakan kita dapat menghirup salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga di dalam nikmat ini mengingatkan kita untuk selalu berpuji kepadanya dan berpuji juga kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya sayyidi ya Rasulullah. Subhanallah, di pagi hari ini sedikit kisah yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara yang saya cintai, seiman dan sakidah. Marilah kita bersama-sama menyimak sejenak. Semoga dalam kita menyimak mendapatkan hikmah dan juga bisa kita pelajari bersama. Dan kisah ini saya berikan salah satu judulnya, perbaruilah iman manusia. Maknanya di sini bahwa telah dikisahkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabatnya bahwa Rasulullah SAW berkata, perbaruilah iman kalian. Maka sahabat pun berkata, bagaimana ya Rasulullah, kami ingin memperbarui iman kami. Maka Rasulullah SAW pun berkata, ucapkanlah la ilaha illallah. Penjelasan dan penjabarannya bahwa Rasulullah telah memberikan solusinya kepada kita, terutama kita yang memiliki iman yang lemah dalam sehari-hari, kita yang memiliki iman yang selalu berbolak-balik dalam sehari-hari. Terutama gambarannya, sebentar-sebentar kita beriman, sebentar-sebentar kita berbuat hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah. Contohnya, hari ini beriman, esokan hari kafir lagi, esokan hari beriman, dan esokan hari kafir lagi. Hal inilah yang tidak diinginkan oleh Allah. Apa sebab hal itu terjadi? Karena ketidakdisiplinan kita ya, terhadap diri sendiri. Karena diri sendiri ini perlu disiplin. Apalagi perkara iman, perkara yang besar. Orang yang beriman kan mesti dalam sehari-harinya tidak lepas untuk ia lizikri, terutama mengingat Allah, dan juga tidak lepas dia berpuji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, janganlah kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu dengan tidak memiliki tawaduknya. Kalau orang tawaduk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, masa dia membuktikan bahwa apa yang ia sebutkan itu benar-benar ia saksikan bahwa Allah adalah Tuhannya. Nah, dan untuk sekarang telah banyak orang gagal memperbarui imannya. Karena apa? Ya karena dengan mudah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetapi dalam hati memiliki 1000 ilah. Artinya dia bersaksi kepada Allah, terutama Allah adalah Tuhannya, dan juga dalam hatinya saat itu terpandang begitu banyak Tuhan, dan itu bukan Allah.
Dan itu sangat-sangat banyak. Dan sehingga apa yang disampaikan di dalam lisannya itu telah membuat dirinya jatuh dalam kemunafikan. Nah, inilah sebuah pelajaran yang besar untuk kita pelajari. Sebab janganlah kita mengucapkan suatu syahadat, tapi di dalam syahadat kita itu tidak benar-benar tawadu mengucapkannya. Sebab apa? Sebab kalau tidak tawadu mengucapkannya, maka jatuhlah kita di dalam berucap dalam keadaan dusta atau dalam keadaan berbohong. Jangan sampai perihal persaksian kita kepada Tuhan itu hanya persaksian melalui mulut, sedangkan persaksian di sini yang Allah inginkan biarlah di hati kita sendiri. Dan itu ucapkanlah dan resapilah apa yang kita ucapkan, terutama persaksian kita kepada Tuhan. Kenapa saya selalu mengingatkan kalian tentang Tuhan dan Tuhan dan Tuhan? Sebab perkara Tuhan itu perkara yang besar kalau tidak kita dalami. Sungguh tidaklah seseorang itu menjadi gila apabila ingin mendalami hubungannya kepada Tuhan. Dan seseorang itu akan menjadi gila apabila dia jauh dari Tuhannya. Nah, itulah yang harus kita renungkan dalam sehari-hari. Kalau hidup dengan Tuhan, kalian masih menemukan kesusahan, ya wajar. Namanya sifat manusiawi, mesti menemukan hal kesusahan. Tapi bisa atau tidak menyediakan kesusahan itu menjadi salah satu ibadah. Sehingga di dalam susah pun tidaklah terletak pada diri kita untuk mengeluh. Nah, dan itu harus dilatih dan melalui prosesnya. Dan tidak mudah seperti kita berbicara dan tidak ada pelaksanaannya. Ya. Sungguh perkara yang mudah itu ya kita sekadar mengucapkan saja, menasihati. Tetapi apa yang kita ucapkan dan apa yang kita nasihati itu tidak kembali kepada diri kita. Nah, perilaku itulah yang sangat-sangat bahaya, yang harus kita khawatirkan. Sebab apa? Sebab kalau kita sudah bisa berbuat dan bertindak seperti itu, maka satu, siap-siaplah kehancuran yang kita dapatkan, terutama hancurnya diri kita dengan lisan kita sendiri. Dan juga pesan saya bahwa ketika kita sudah memperbarui iman kita, terutama dengan anjuran yang Rasulullah katakan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka apabila itu kita sudah dalami dan tidaklah kita berucap seperti orang munafik berucap, maka kita pun saat itu akan mendapati iman yang dikuatkan oleh Allah dengan keistiqomahan, dan muncullah sifat kita terutama menjadi istiqomah. Apabila istiqomah sudah timbul pada diri kita, maka di hari-hari pun kita hanya ingin beribadah kepada Allah, bukan lalu meninggalkan dunia. Kita tidak bisa meninggalkan dunia, sebab kita juga hidup di dunia ini. Masih kita tidak bisa jauh atau lari dari dunia. Akan tetapi janganlah dunia yang tempat kita tinggal ini menghambat tujuan kita kepada Tuhan, dan itulah yang harus kita waspadai. Waspadai, dan itu yang harus perlu kita pikirkan. Kalau hal itu tak kita pikirkan, mau sampai kapan kita itu berjalan atau berlari ke tempat yang sama? Mau sampai kapan kita seperti itu? Untuk itu keluarlah dari zona seperti itu dan carilah tempat yang terbaik. Dan itu perlu kita merubah diri kita semua. Nah, justru semua itu pernah saya alami
dengan saya alami inilah, jangan itu saya memberi pesan bahwa tidak mudah kita ingin mengubah diri kita menjadi orang yang dicinta oleh Allah. Terkadang begitu banyak rintangan yang kita hadapi. Tetapi dengan adanya bantuan Allah, pertolongan Allah, mulut kita yang berkata tidak mudah tadi akan menjadi mudah. Itu sebab Allah dan pertolongan Allah semua. Alhamdulillah. Dan itu terakhir, ya, masih ada pesan saya. Ketika diri kita sudah memperkuat iman kita dan itu terasa pada diri kita, kita sering dan sering beribadah kepada Allah. Terutama kita beribadah ialah atas dasar kita cinta kepadanya dan tidak ada cinta sesuatu apapun, maka terapkanlah satu sikap dalam ibadah kita. Jangan memperhatikan diri kita di dalam beribadah. Kalau kita memperhatikan diri kita dalam ibadah, sama saja kita ini seperti orang-orang yang memperhatikan penampilannya, tapi tidak memperhatikan atau tidak tidak memperhatikan jiwanya. Nah, kalau kita menjadi seperti itu, maka samalah kita dengan mereka yang hanya menampilkan penampilannya dalam ibadah, tapi tidak memperhatikan jiwanya. Nah, sesungguhnya seseorang yang seperti itu, yakinlah di luarnya sangat indah, tetapi di dalamnya sangat rusak dan hancur, terutama jiwanya. Nah, itulah wasiat yang saya berikan untuk itu. Marilah kita bersama-sama muhasabah diri dan juga bersama-sama kita mengingati dan menasihati. Dengan mengingati dan menasihati itu semakin indah di dalam hubungan sesama mukmin. Untuk itu saya akhiri dengan salawat salam kepada bimbingan yang sudah Allah tetapkan. Dalam bimbingan ini yang Allah tetapkan, yang melalui dirinya yang ia cintai ialah nurullah, cahaya Allah, sehingga cahaya Allah inilah yang memimpin kita di dalam berselawat. Untuk itu saya akhiri dengan selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya sayyidi ya Rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.